teman-teman, mari kita naikkan hati kita untuk selalu memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan suatu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah sesuai dengan rencanamu. Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum mulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena sudah membimbing kami dari pagi hari ini hingga ibadah pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah, tolong tutup bungkus dalam darah kuasa-Mu ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Lagu kedua, mari kita naikkan satu pujian, segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Aku mau nyanyi haleluya.
Ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pelindungku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku. Anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sebelum firman dimulai kita akan berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan pada pagi yang indah ini, karena kasih-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan membawakan firman yang kami sampaikan, supaya firman ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ibadah pada pagi ini terambil dari bacaan Ayub 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Nas ayat yang ke-10b, demikian bunyinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sehingga kalau kami ambil judul, Tuhan itu baik. Kalau boleh saya tanya, ya Pak Philip tanya, buktinya apa bahwa Tuhan itu baik? Mungkin ada yang tahu anak-anak sekalian? Ya. Buktinya bahwa Tuhan itu baik adalah yang pertama, kita sudah diberi kesehatan yang baik. Terbukti pada pagi ini Tuhan mengizinkan kita untuk datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, jika kita ada kesulitan, Tuhan pasti menolong kita. Yang ketiga, kita dicukupkan dari segala kebutuhan. Ya. Yang keempat, bila kita mengikuti pelajaran sampai selesai, sampai usai, itu karena penyertaan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita disuruh untuk memilih hidup yang baik, yang berkenan untuk Allah, dengan hidup yang tidak baik, yang tidak berkenan untuk Allah, jawabnya pasti
kita memilih hidup yang baik, berkenan untuk Allah, dan berjalan bersama Tuhan. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita atau kalian masih banyak kita lakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Contohnya, ketika kita mendapatkan kesulitan dan pencobaan, sedikit saja dari Tuhan, pasti kita mengeluh. Pasti kita mencemooh Tuhan. Terbukti ketika kita sakit flu saja, gitu, tidak sembuh-sembuh, kita bilang, Tuhan gimana toh, aku kok gak sembuh-sembuh. Contoh yang kedua, jika kita ulangan dan ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan, yang harus kita kumpulkan, dan tugas itu banyak sekali, pasti kalian akan mengeluh juga. Yang ketiga, jika kita sering berbohong, berkata pelin-pelan, berkata tidak baik, kemudian tidak percaya kalau kita tidak punya kemampuan, apapun yang kita hadapi bisa kita selesaikan. Dan musibah malapetaka yang sering kita alami dalam hidup kita, dan sering kita menyalahkan kepada orang lain, dan tidak mengandalkan Tuhan di setiap permasalahan yang kita alami. Ini menandakan bahwa iman kita masih lemah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ini ada kisah pemuda dari Minahasa. Dia bernama Aldi. Ya. Aldi ini adalah seorang pemuda, ya, nelayan berusia 19 tahun. Dia bersama-sama teman-temannya sekampungnya, dia melaut, mencari ikan di laut. Di tengah malam, Aldi tertidur lelap sekali. Tiba-tiba perahu geteknya lepas dari perahu teman-temannya. Tahu-tahu Aldi sudah sampai di tengah laut yang sangat jauh dari teman-temannya. Selama 1 bulan lebih, Aldi terombang-ambing di tengah laut. Mau minta pertolongan, tidak ada kapal yang lewat. Selama 1 bulan lebih ini, Aldi terombang-ambing di laut. Tidak terasa Aldi sudah sampai di lautan Jepang. Kemudian datanglah kapal laut yang akan menuju ke pelabuhan Jepang. Aldi ditolong oleh kapal yang mau ke pelabuhan Jepang tersebut. Setelah ditolong, Aldi dibawa ke kedutaan Jepang. Ketika di kedutaan Jepang, Aldi ditanya, Aldi, kamu kok bisa bertahan hidup selama 1 bulan lebih itu terombang-ambing di tengah laut? Jawabnya apa Aldi ini?
jawabnya Aldi bahwa saya bisa hidup terombang-ambing di tengah laut dengan membaca Alkitab dan menyanyi lagu rohani sambil memancing ikan untuk dimakannya. Untuk minumnya, Aldi meminum air hujan ketika ada hujan. Ketika Aldi menjawab demikian, seisi kedutaan Jepang ini sangat terheran sekali. Lah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, makna apa yang kita ambil dari cerita Aldi ini? Adalah keteguhan Aldi. Ya, keteguhan Aldi, iman Aldi, kesetiaan Aldi kepada Tuhan. Aldi percaya dan yakin pasti Tuhan akan menolongnya. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan dan pencobaan dalam waktu yang sangat lama, pasti kita tidak mau menerima penderitaan itu. Dan ujung-ujungnya kita tidak taat beribadah. Ujung-ujungnya kita tidak mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kemudian ini ada juga cerita Ayub, 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Demikian ceritanya. Ayub yang kita kenal adalah orang yang saleh, selalu melaksanakan perintah Tuhan. Ayub juga tidak punya celah sama sekali di mata Tuhan, sebab Ayub jujur, saleh, dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub juga suami yang baik bagi anak-anaknya dan sangat taat beribadah kepada Tuhan. Suatu saat Ayub mendapatkan pencobaan dari Tuhan. Cobaan apa anak-anak yang dialami Ayub? Anaknya yang dicintai, disayang, digadang-gadang, yang berjumlah 11, satu persatu meninggal dunia. Semua harta benda Ayub yang dimilikannya habis, tidak tersisa satupun. Bahkan Ayub sendiri menderita sakit kulit atau sakit kudis yang sangat menjijikkan dan tidak sembuh selama 7 tahun lebih. Dan yang terpukul lagi, di saat Ayub sedang sakit, istrinya tidak mau merawat Ayub, bahkan menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan lalu meninggalkannya. Seperti pada ayatnya yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutuklah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub tetap taat beribadah mengikuti Tuhan Yesus. Dengan ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan, Ayub sembuh dari penyakitnya. Jika cerita ini kita kembalikan kepada kehidupan kita, kalian masing-masing, apakah kita sudah seperti Ayub? Atau kita mau menuju seperti Ayub? Atau masih jauh seperti Ayub? Yang tahu jawabannya adalah kalian semuanya. Saya, kalian semua
pernah menghadapi pencobaan. Pencobaan itu bentuknya bisa bermacam-macam. Apapun bentuknya, setiap pencobaan pasti sangat menyedihkan. Bahkan ada orang yang kemudian tidak taat kepada Tuhan. Tapi Ayub tidak seperti itu. Meskipun sangat menderita, Ayub tetap taat kepada Tuhan. Mengapa Ayub seperti itu? Ternyata Ayub membiasakan diri bersikap positif dalam kehidupannya. Ia meyakini bahwa Tuhan itu baik. Karena itu Ayub yakin bahwa penderitaan yang dialaminya dipakai Tuhan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Marilah anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita membangun keluarga di lingkup sekolah ini yang takut akan Tuhan. Keluarga yang tetap setia pada Tuhan. Yakinlah bahwa dalam kehidupan kita semua, Tuhan itu baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita yang kami rasakan pada saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan berkenan hadir di dalam ibadah saat ini, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan pada pagi ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi materaikan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami bisa melaksanakan di dalam kehidupan kami lebih dekat dan setia dengan Tuhan. Demikian Tuhan, seluruh permohonan dan doa kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman pada hari ini. Mari kita tutup ibadah pada hari ini dengan mengangkat satu pujian, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malam petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu
menyertai aku dan melindungi aku daripada malam petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami boleh menyelesaikan ibadah pada pagi ini dengan baik dan tidak ada kekurangan satu sama sekali. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak didik kami khususnya kelas 7 dan kelas 8 yang pada bulan depan akan melaksanakan ujian untuk kenaikan kelas. Kiranya Tuhan membimbing kami, menuntun kami, sehingga anak-anak kami ini bisa menyelesaikan tugas ulangan ini dengan nilai yang baik, dan anak-anak kami juga bisa naik kelas untuk semua. Dan pada pagi ini juga kami berdoa untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hingga siang ini. Boleh Tuhan bimbing kami, tuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan nanti untuk anak-anak didik ini dapat berjalan dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, dan doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.